Wing baru saja keluar dari kamar mandi, mendengar ketukan di pintu, mengira pacarnya sudah kembali. Ternyata itu adalah pria tak dikenal. Setelah paman ini masuk, melempar sejumlah uang di meja. Gadis itu tertegun dan tidak tahu apa yang terjadi. Paman menyentuh gadis itu. Pacar yang membeli roti di bawah. Melihat kejadian itu, dia bergegas kembali, menutup kepala pria itu tapak meja. Dengan keras menyuruh gadis itu lari. Gadis itu bereaksi, takut pria itu akan mengejarnya. Kit melemparnya dengan meja. Kemudian keduanya kabur, menyelamatkan diri, dan datang ke kantor polisi. Polisi pun datang. Di hadapan polisi, melihat Wing masih trauma, takut dia akan mengingat adegan tadi. Jadi kita meminta, membuat catatan di luar. Siapa sangka, ketika Kit baru keluar, seorang polisi meminta Wing melepaskan jaketnya. Noda darah di jaket ini akan dijadikan bukti. Wing pun menurutinya. Dia menutup dadanya, tidak mengatakan apapun. Kemudian, Wing berkata, di tangan kiri pelaku, ada sebuah tato bintang. Polisi pun sadar, pelaku yang melecehkan wanita ini, adalah kapten mereka sendiri, Kit yang berada di luar. Atas pertanyaan polisi, melihat tato pentagram itu, tapi dia belum tahu, kapten petugas polisi ini saat ini, menonton mereka di balik kaca. Dia memanggil anak buahnya, memberitahu mereka, gadis ini adalah adik Ling. Dia juga seorang pelacur. Nanti lepaskan saja dia. Aku dipukuli seperti ini oleh anak itu. Dia harus diberi pelajaran. Pemimpin tim memerintahkan mereka menjaga Kit, sedangkan dia pergi ke kamar gadis itu. Polisi tua tahu apa yang akan dilakukan ketua. Dia pun mengikutinya. Di sisi lain, saat menyortir file, Kit melihat foto di atas meja. Melihat tato itu, dia tahu, dia telah dijebak. Takut Wing dalam bahaya, dia bergegas keluar dengan putus asa. Tapi telah terlambat. Dua polisi menyeret Kit ke dalam ruangan, menggantung dia dengan satu tangan. Bahkan dia dipukuli habis-habisan. Dia terus mengingatkan dirinya, harus bertahan, karena asalkan hidup, balas dendam kepada mereka. Setelah mereka melecehkan Wing, beberapa orang mulai membual di kantor. Mereka tidak tahu, kalau mereka membuat kubur sendiri. Saat itu, telepon berdering. Mereka baru tahu, Wing bukan pelacur, melainkan seorang siswa. Ternyata, ketika Kit mengirim Wing kembali, rumahnya telah disita. Dia ingin menerobos masuk. Suara itu membuat Ling khawatir. Perhatikan dua tunawisma itu. Ling dengan ramah menerima mereka, lalu beritahu Kit, dia ada urusan. Kalian boleh tinggal di sini malam ini. Sebelum pergi, dia meminta Kit menjaga Wing. Melihat Wing sedang mandi, Kit takut dia kelaparan. Kit turun ke bawah membeli roti. Saat itu juga, kapten polisi menerobos masuk. Dan kejadian itu pun terjadi. Kapten berkata, emang kenapa kalau dia seorang siswa? Dia terbelakang. Bahkan jika dia menuntut kita, siapa yang akan percaya kata-katanya? Bahkan pacarnya, tidak dilepaskan. Polisi pun membuat kesaksian. Tidak hanya menuntut Kit, mereka juga memenjarakannya. Dengan begini, kita dihukum 6 bulan penjara. Setelah gadis itu dibebaskan, polisi juga mengancamnya. Jika dia berani berbicara di luar, mereka akan memenjarakan Kit seumur hidup. Tapi polisi tidak tahu, Kit yang sekarang telah bersiap balas dendam. Bahkan jika darah mengalir, menghapus semua sidik jarinya, karena dia sudah bersiap balas dendam. 6 bulan yang lalu, mereka melaporkan kejahatan itu. Polisi tidak hanya tidak menerima, bahkan juga melecehkan Wing. Untuk menutupi kejahatan mereka, mereka tidak hanya mengancam Wing, juga memenjarakan Kit. Wing datang dengan perut besar, Kit dengan air mata di matanya. Meskipun dia tahu ini adalah benih kejahatan, tapi dia masih menahan kesedihannya. Pulang bersama Wing, menatap perut Wing, Kit mulai merencanakan balas dendam. Polisi pertama yang akan dibunuh adalah Aceng. Kit menggunakan piring, menusuk tenggorokan Aceng, kemudian mencekiknya. Aceng berusaha memberontak, namun Kit tidak melepaskannya, sampai tenggorokannya digorok. Aceng pun mati tidak bernyawa. Kemudian polisi mendapat laporan dari masyarakat, menemukan sebuah kantong di sungai. Ada bau busuk di dalam kantong ini. Polisi pun mengetahui itu Aceng. Dilihat dengan cermat, ada bayi di dalam kantong. Polisi mendatangi rumahnya. Ketika pintu baru dibuka, ada darah di tanah. Ketika mengikuti jejak darah itu, polisi menemukan istri Aceng di lantai. Dia tergeletak di tanah. Janinnya telah dikeluarkan dari rahim.
Pada waktu bersamaan, Lao, polisi tua, menuangkan air untuk istrinya. Melihat istri, melihat ke arah pintu, secara tidak sadar, meletakkan tangannya di pantat. Tak lama kemudian, polisi mendapatkan telepon dari Lao. Namun tidak ada suara di sana. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera ke rumah Lao. Namun mereka sudah terlambat. Istri Lao telah mati. Tidak hanya bayinya dikeluarkan, Lao juga mati di kamar mandi. Panggilan telepon barusan. Kit sengaja meminta Lao menelepon. 2 kasus pembunuhan berturut-turut. Polisi meluncurkan perburuan di seluruh kota. Kit yang sedang duduk di bus, tidak dikenali. Ketika bus akan bergerak, Jeff dan tim tiba. Kit takut dikenali. Dia bergegas pergi. Jeff melihatnya dan mengejarnya. Kit berusaha kabur, berlari ke semak-semak. Polisi mengepungnya, membawa ke ruang interogasi. Jeff melihatnya sekilas. Dia tahu Kit ingin balas dendam, tapi karena tidak ada bukti, tidak ada sidik jari yang ditemukan, mereka pun memukulnya. Polisi mengeluarkan obeng, mengikat kakinya, lalu dimasukkan ke telinganya. Meski sakit yang menyayat hati, Kit tidak mengatakan sepatah kata pun. Jeff sangat marah, memaksa Kit mengatakan yang sebenarnya. Dia melemparkan paku payung ke atas meja, kemudian mengangkat Kit, dengan keras melemparnya. Meskipun begitu, dia masih tidak mengatakan apa-apa, hanya berkata, "Kalian boleh membantaiku, kalian pernah melakukannya." Di sisi lain, Wing menonton berita, mendengar Kit ditangkap. Dia memikirkan cara menyelamatkannya. Dia membakar foto mereka berdua, membuat panggilan, mengambil pisau, berjalan perlahan ke kamar mandi, melakukan operasi caesar. Setelah bayi keluar, dia membuang pisau. Tujuan Wing melakukan ini, hanya untuk menyelamatkan Kit. 6 bulan yang lalu di penjara, polisi melecehkannya. Kit balas dendam untuknya, membunuh 2 polisi, dan tertangkap kembali. Di ruang ini, Kit dihajar oleh polisi. Hidup dipertaruhkan. Saat itu juga kapten datang. Kit dipukuli seperti ini. Dia memanggil anak buahnya. "Kalian salah menangkap orang." Polisi baru menerima kasus. Korbannya ibu hamil. Karena Kit bukan pelakunya. Dengan begini, Wing menggunakan operasi caesar, agar mereka tidak mencurigai Kit. Kapten berkata pada Kit, "Pukulan tadi, selama dia tidak menuntut, kapten akan melepaskannya." Tapi Jeff merasa, masalah tidak segampang itu. Dia menghubungi mantan kapten. Berkata Kit datang balas dendam. 2 rekan mereka telah mati. Walaupun dia sudah pensiun, tetap harus berhati-hati. Mungkin Anda akan menjadi yang berikutnya. Kemudian Jeff ke rumah sakit, ingin menginterogasi Wing. Ternyata, kita lebih cepat selangkah. Dia membawa Wing keluar. Jeff segera mengejarnya. Dia meminta rekannya mencegat Kit. Ketika rekannya melihat mobil Kit, dia pun menembak. Mobil berhenti di stasiun bensin. Polisi mendekatinya. Ketika akan melihat, tiba-tiba Kit melempar pistolnya. Mereka pun berkelahi. Polisi menggunakan pipa bensin, mencekik leher Kit, tapi kita memasukkan bensin ke mulutnya. Polisi belum sempat bereaksi. Kit segera menembaknya, karena minyak di dalam tubuh polisi. Seketika, mulutnya mengeluarkan api. Tak lama kemudian, polisi itu pun mati. Kit berlari. Jeff mengejarnya, karena menabrak batu. Kit tidak tertabrak. Jeff turun dari mobil, memukul Kit dengan tongkat. Kit yang sudah sekarat, tidak menyerah. Ketika Jeff bersiap, akan membunuhnya, Kit mengambil penutup lubang gat, menghantam kepala Jeff. Dengan begini, 5 polisi yang melecehkan Wing, hanya tersisa Kapten Tim. Keesokan harinya, Kapten datang, melihat Wing di dalam ambulans. Dia tahu Kit ada di dekat sini. Dia menembak ke langit, agar Wing muncul. Namun karena tidak ada reaksi, Kapten marah, dan menembak Wing sebanyak 2 kali. Tak lama kemudian, Kit perlahan-lahan berdiri. Kapten melihat Kit, dan langsung menembaknya. Tidak satu pun peluru mengenainya. Kapten mendekatinya, bersiap akan membunuh Kit, namun pelurunya habis. Kapten melihat Kit berlumuran darah, dan berkata, "Kebencian di antara kita berakhir di sini. Jika kamu bertahan, semoga kamu ingat, aku membiarkanmu hidup." Beberapa tahun berlalu, Kit masih hidup. Melihat di TV, pemimpin yang berbudi luhur, Kit memutuskan, membalaskan dendamnya. Dia datang ke panti asuhan. Meskipun Kapten telah menjadi direktur panti asuhan, tapi itu tidak bisa menebusnya. Perilakunya yang keji. Setelah anak-anak keluar, Kapten memberikan Kit secangkir kopi, dan berkata, "Saya saat ini mengajar anak-anak bernyanyi. Masalah lalu,
juga membuatnya bertobat. Semoga kamu juga bisa memaafkan, menjalani hidup yang baik. Setelah itu, Kit memegang tangannya, menembaknya di tato bintang itu. Kemudian tembakan kedua dan ketiga. Kapten tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Anak-anak mendengar suara tembakan. Mereka berlari masuk, tanpa merasa kasihan. Kit menembaknya hingga mati. Ketika dia akan pergi, tiba-tiba seorang anak dengan pensil menusuk ke leher Kit, kemudian menggigitnya. Kemudian, sekelompok anak-anak, semuanya maju ke depan, dengan kejam menyerang Kit. Ketika kita bangkit berdiri, seorang anak mengambil pistolnya, dan menembak Kit. Seketika darah Kapten dan Kit mengalir bersama. Kit menghembuskan nafas terakhirnya. Meskipun film ini memberikan rasa tertekan, tapi juga memperlihatkan sifat manusia, ditunjukkan secara mendalam, menggantung di atap dengan satu tangan, melihat sendiri pacarnya dibuli, pacarnya demi menyelamatkannya, mengambil pisau dan pergi ke kamar mandi. Semua ini karena mereka melawan kejahatan. Mereka hanya pasangan yang terancam, orang biasa yang mencari bantuan, seharusnya bisa hidup bahagia bersama. Namun tidak disangka, beberapa bajingan ini melecehkan dan mengancam mereka, sampai akhirnya dia yang memulai kejahatan ini malah mengusulkan untuk berdamai. Mengapa dia harus berdamai denganmu? Dia menjual dirinya kepada iblis untuk balas dendam, menghancurkan kalian, dan menyelamatkan dunia.